Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Mata, berbagi cerita dari yang terlihat mata. Seperti biasa, disclaimer, saya bukan cenayang, saya bukan paranormal, saya hanya kebetulan saja terkadang bisa melihat mereka. Cerita Mata kali ini adalah menceritakan tentang sebuah kisah nyata dari yang saya alami sendiri, mendampingi ibu dari teman saya yang mengalami sakit keras di ruang ICU. Dan cerita ini akan menceritakan pengalaman kisah nyata saya yang melihat beberapa makhluk yang tak kasat mata, entah itu apa, entah itu siapa, tapi cukup menyeramkan dan membuat saya merinding dan tidak terlupakan sampai hari ini. Penasaran dengan ceritanya? Berangkat. Jadi suatu hari saya dihubungi oleh teman baik saya. Kita sebut saja namanya adalah Iwan. Nah, Iwan mengabarkan kalau ibunya sakit keras dan harus dirawat di ruang ICU. Saya kaget dengar ceritanya karena yang saya tahu ibunya Iwan hanya sakit diabetes. Tapi lama-lama keadaannya semakin drop dan harus masuk ruang ICU. Tentunya sebagai teman baik, saya harus menjenguk dan memberikan support untuk Iwan. Singkat cerita, saya datang ke rumah sakit. Saya bertemu Iwan yang kelihatan sangat sedih sekali. Dan kondisinya yang sudah tidak tidur berhari-hari. Karena Iwan sangat cemas. Dan di sana Iwan bercerita detail kronologinya. Saya turut berempati dan tentunya berdoa dalam hati semoga keadaan ibunya Iwan akan segera membaik. Di sisi lain sebenarnya kalau boleh jujur, saya tuh paling tidak suka datang ke rumah sakit. Dan sebisa mungkin menghindari rumah sakit apalagi pemakaman. Mohon maaf bukannya tidak berempati, tapi karena saya akan banyak sekali melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata, yang umumnya mereka seperti meminta pertolongan dan mencoba berkomunikasi dengan saya. Seperti ingin menyampaikan pesan kepada saya yang mungkin harus disampaikan ke beberapa pihak, mungkin salah satunya keluarganya yang ditinggalkan. Tapi ya kan nggak mungkin ya, saya nolongin mereka semua. Akhirnya ya saya mencoba untuk seringkali menghindar, untuk tidak bertatapan dengan mereka. Ya selain memang basically saya penakut, saya juga sadar saya tidak bisa melakukan banyak hal untuk menolong mereka. Oh ya, buat teman-teman, kita mau kasih info nih. Buat teman-teman yang lagi nyari aksesoris vape seperti pot, mod, liquid, dan beragamnya, macam-macamnya, itu bisa langsung ke Vaprik. Nah, lokasinya Vaprik ada di Kembangan, Jakarta Barat, deket banget sama Puri Indah Mall. Langsung aja ke sana karena mereka punya banyak banget promo dan lengkap banget di sana. Kembali ke ceritanya. Jadi setelah mendengar cerita Iwan, dia mengantarkan saya menuju pintu ICU, di mana ibunya terbaring koma. Ketika masuk pintu ICU, saya langsung dihadapkan pada dua makhluk berjubah gelap. Mereka seakan menatap saya dengan ekspresi yang tidak suka. Kalau kita lihat dari gerak-geriknya, kita bisa merasakan bahwa dia tidak suka dengan kehadiran saya. Seakan melarang saya untuk masuk. Tapi ya saya tidak menghiraukan. Saya tetap mengikuti Iwan sampai ke tempat tidur ibunya. Saat itu saya diikuti oleh dua makhluk tadi ternyata. Tapi saya tetap cuek aja dan terus berjalan. Ketika sudah sampai di sisi tempat tidur ibu Iwan, tidak lama kemudian makhluk ini tiba-tiba pergi. Entah kemana atau entah dengan alasan apa, tiba-tiba mereka menghilang. Tapi ada yang lebih mengagetkan saya di sini. Karena setelah kedua makhluk itu pergi, sekarang saya melihat ibu Iwan yang sedang koma, tapi
ada sosok makhluk tinggi besar berjubah gelap yang seram sekali berada di sampingnya Ibu Iwan. Di sini menjawab, mungkin kedua makhluk tadi yang mengikuti saya dari depan, mereka keluar karena melihat ada satu sosok makhluk lagi yang lain. Ketika berada di sana, entah kenapa saya merasa memang saya sudah menyeberang ke dimensi yang lain atau dunia yang lain. Pandangan saya yang lain, saya melihat sosok gelap ini seperti sedang berkomunikasi dengan ibunya Iwan. Yang saya lihat, Ibu Iwan hanya berusaha berkali-kali bangun dari posisi tidurannya dia sambil nangis-nangis, seperti memohon ampun dengan posisi tangan seperti mau bersimpuh, tapi badannya terus ditahan oleh sosok makhluk besar ini. Dan itu terjadi berulang-ulang. Di sana saya bisa melihat ibunya Iwan ini seakan-akan mengatakan, ampun, saya minta ampun. Saya bisa melihat seakan-akan ibunya Iwan mengucapkan kata-kata itu berulang-ulang. Tapi sosok ini terus menahan badannya ibunya Iwan dengan ekspresi dan gerakan yang seperti marah dan seperti sedang memarahi ibunya Iwan. Saya tidak sadar ternyata saat itu saya sudah meneteskan air mata. Karena sebenarnya pemandangan ini sangat seram sekali. Sekaligus saya sedih sekali melihatnya. Dan yang lebih menyedihkan buat saya adalah saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya seperti berada di tengah dua orang yang sedang ribut, sedang berantem. Tapi saya tidak mengerti tentang masalah apa. Dan rasanya itu tidak enak sekali. Lalu saking saya takutnya, saya langsung buru-buru mengajak Iwan untuk keluar dari ruangan itu. Lalu saat saya mau keluar pintu, saya bertemu lagi dengan dua makhluk yang tadi. Dan ketika saya melewati mereka, saya seperti mendengar bisikan. Bisikannya ini cukup terdengar jelas, tapi menjauh dan mendekat gitu suaranya. Kata-katanya adalah, tidak termaafkan, tidak termaafkan, tidak termaafkan. Saya langsung kaget dan buru-buru keluar dari pintu itu. Akhirnya saya dan Iwan kembali ke ruang tunggu ICU dan mengobrol di situ. Saya ingatkan Iwan untuk selalu menemani ibunya sambil terus berdoa dan mengaji di samping ibunya. Dan saya juga minta Iwan untuk jangan pernah tinggal ibunya sendiri. Saya berdoa semoga akan ada mukjizat untuk ibunya Iwan. Beberapa hari berlalu dan saya mendapatkan kabar dari Iwan. Ternyata alhamdulillah ibunya Iwan sudah sadar dan sebentar lagi akan dipindah ke ruang perawatan biasa. Saya senang sekali. Mungkin ini adalah doa Iwan dan seluruh keluarganya membantu penyembuhan ibunya Iwan. Lalu beberapa waktu berlalu, saya mendapat kabar lagi bahwa ibunya Iwan alhamdulillah sudah sadar sepenuhnya. Hanya tinggal melalui proses perawatan insentif untuk recovery. Iwan sempat bercerita bahwa dia sempat mengingatkan ibunya untuk taubat dan bersyukur karena Tuhan sudah memberikan dia kesempatan kedua kalinya. Di situ saya diam dan merenung, tidak berani bertanya lebih lanjut. Perbuatan apa yang sudah dilakukan oleh ibunya sampai saya harus melihat sosok seram yang sudah datang dan mendampingi ibunya saat ibunya ada di ICU. Pesan moral dari cerita kali ini, kata-kata Iwan yaitu kesempatan kedua, membuat saya berpikir bahwa kita sebagai manusia tentu banyak berbuat salah, entah kita sadari atau kita tidak sadari. Yang bisa kita lakukan adalah terus beribadah, berusaha berbuat baik,
berterima kasih kepada semua orang yang pernah membantu kita, dan perbanyaklah meminta maaf ketika menyakiti orang lain yang mungkin dari kata-kata kita atau perbuatan kita. Karena kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput kita. Dan apakah kita akan seberuntung ibunya Iwan untuk mendapatkan kesempatan kedua? Allahu a'lam. Demikian cerita mata kali ini. Sampai berjumpa di cerita mata berikutnya.